Pertama, orang yang berilmu harus mempunyai sifat yang pertama adalah al-hilim. Kalau nggak punya sifat hilim, suruh masuk pesantren lagi. Kajian kayak 20 tahun umur bisa memakai umur dan kalian di pesantren. Lamun kan boga sifat ini. Naon hilim itu sebagai orang tua akan bangga ketika anak-anak kita mempunyai sifat hilim. Apa itu hilim? Katanya para ulama orang yang gak gampang marah, orang yang gak gampang marah, orang yang sumbunya tidak pendek, seetik sewot, gampang kepancing, tidak bijak, keluar di pesantren ujung-ujung keresotan kita pesantren percuma manfaat ilmunya dia mual naik derajat tadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-hilim, orang yang bijaksana itu apalagi hidup di zaman sekarang hadirin. Zaman sosmed hati-hati. Orang yang menuntut ilmu di pesantren kalau dia tidak bisa mengatur emosionalnya bahaya. Apa bahayanya? Gampang kepancingnya dan naudzubillah akhirnya dia akan terjerumus ke sesuatu yang tidak diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah orang yang dikatakan ilmunya bermanfaat dan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hilim. Artinya enggak gampang marah, mencet bahasa nusai nama orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Ya, ayeuna kan loba kakarek Masya Allah. Apa namanya? Seetik-etik sewot. Sewotnya itu mending kalau sewot tentang agama. Bahkan agama dijadikan kedok yang hakikatnya sewotnya hawa nafsu banyak. Karena partainya, karena jamaahnya, karena dunianya. Masya Allah, hati-hati. Putratun minal ilmi, ya, putratun minal, satu tetes ilmu itu ya bisa dihancurkan, ya. Tufsidul putratun minal hawa, tufsidul bahra minal ilmi. Satu tetes hawa nafsu, tetes salitik, pada ulang sewot, tapi sewotna lain gara-gara agama, tapi sewotna gara-gara naon hawa nafsu, bahkan berkedok agama banyak zaman sekarang. Gara-gara hawa nafsu nah. Karena jamaah sewot, itu sewot, molotov, Masya Allah. Itu bisa menghancurkan daripada serautan ilmu. Bisa menghancurkan ilmu yang begitu banyak hancur. Ayo nama ya, sewotna salaut, ilmuna sagayung. Dibalik. Anu sewotna satetes baege, sewot tukar hawa nafsu bisa ngahancurkeun nu salautan ilmu. Komodei anu boga ilmu ngakarek sagayung tapi geus sesewotan ku hawa nafsu, salautan naudzubillah. Ini bahaya. Jadi kalau menginginkan ilmu anu manfaat, putra-putra urang yang ketika sudah dididik di pesantren keluar menjadi orang yang bijaksana. Nah, ulah tereh ngambekkan. Saeutik-eutik sewot, saeutik-eutik sewot ulah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin naik derajatnya dan sudah dikatakan lulus di pesantren, itu orang yang mempunyai ilmu diiringi dengan tawadhu. Nah, tawadhu teh rendah diri, tidak sombong. Masya Allah. Lihat orang-orang dulu ya, tawadhunya Masya Allah. Imam Syafi'i seperti apa tawadhunya? Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos bagaimana tawadhunya? Padahal mereka orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Zaman ayeuna ilmu saeutik kakarek mondok 1 tahun 2 tahun, keluar di pondok Masya Allah mesulak cangkeng, geus kabeh ge disalahkeun, geus bisa menvonis orang masuk neraka, bid'ah, neraka.
Masya Allah. Padahal ilmu karek pesantren 1 tahun 2 tahun. Ngabid-abid aku ngasupkeun anjeunna kamu itu mah di neraka tuh. Oh di zaman Nabi lagi. Masya Allah. Saya pikir-pikir bingung. Dia jalma langsung ngasupkeun momponis orang asup neraka tuh saya bingung. Kayaknya anjeunna teh meureun boga makelaran jeung malaikat Malik sih bener. Menang komisi, namun bisa nyasupkeun ke neraka, anjeunna menang komisi. Masya. Tapi orang yang berilmu yang akan dinaikkan derajatnya, yaitu orang yang semakin rendah di diri. Lihat, kita sudah dicontohkan ketika ceritanya Nabi Adam dengan Iblis. Ketika Iblis disuruh apa? Sujud, tapi Iblis menolak. Maka khairun minhu, saya lebih baik dari dirinya. Ini sudah menghancurkan daripada segala-galanya iblis yang dulu sebelum dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah. Dulu itu iblis makhluk yang mulia. Makhluk dikatakan bahwasanya malaikat ibadahnya elek. Malaikat elek. Tapi gara-gara apa? Lihat Allah percontohkan. Yang akhirnya ketika iblis itu sombong dan disuruh sujud kepada Adam, dan hakikatnya itu sujud kepada Allah, tapi iblis menolak karena mengatakan bahwasanya wa ana khairun minhu, saya lebih baik dari dirinya. Akhirnya Allah hinakan. Na'udzubillah. Hinakannya sampai kapan? Selama-lamanya. Makanya kalau orang ada di pesantren, keluar di pesantren, lamun masih sombong, mengatakan orang lebih saya, orang lebih pintar, orang lebih hebat, ya bahaya. Ini yang akan menghancurkan dalam kehidupannya. Bukan malah ditaikkan derajatnya dengan ilmu, malah Allah akan menjatuhkan dengan ilmunya tersebut. Na'udzubillah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ketika ingin dikatakan lulus dalam pesantren atau dalam sekolahan, ilmunya manfaat dan ilmunya dinaikkan derajatnya oleh Allah seseorang tersebut, yaitu orang yang sakhawah, orang yang karom, orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu orang yang di pesantren berhasil. Keluar di pesantren tambah pelit, wah harus bahaya. Masya Allah. Pengennya terima amplop terus nggak mau bagi-bagi amplop. Masya Allah. Tapi orang yang dikatakan murid yang sejati, seseorang yang lulus dalam ilmu agama, keluar dari pesantren, mengamalkan ilmu dan dinaikkan derajatnya oleh Allah, dia adalah orang yang dermawan, yang loman, ya, yang sering tolong membantu sesamanya. Butuh naon, jangan selalu orang pengen hikmah sama dirinya karena dia orang alim, tapi hakikat orang yang berilmu itu dia hikmah untuk umat. Dia hikmah untuk umat. Ulah saya dikotek mana guru hikmah kain, hikmah, ayo beran. Justru orang yang dikatakan ilmu yang manfaat itu orang yang loman, yang dermawan. Bahaya orang yang pelit, jangankan manusia, setan begitu. Setan kalau bisa orang pelit dia mundur, udah cukup. Sifat pelitnya ini bisa menggiring dia asup neraka dan diganggu di setan. Bahkan dalam riwayat dikatakan nulungan jalma anu menfitnah bisa silakap. Bayangkan. Pernah satu kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah itu ada seseorang kawan Siti Aisyah, perempuan awewek. Masya Allah. Perempuan itu sering dangan. Pada suatu hari ketika datang ke rumah Siti Aisyah, kedua tangan teh disuputkeun di lebat bajunya. Kira Siti Aisyah, mana kunaon luar biasa kieu? Kamana pananganana? Aduh, cenah Siti Aisyah punten, panangan abdi teh lumpuh. Hah, lumpuh? Mana masih ora kieu? Apa pengambil kenapa yang bisa lumpuh? Aku mah enggak, saya sehat. Tapi kok bisa lumpuh? Iya, ada kisah ini kejadiannya tadi malam. Kunaon? Urang teh ngimpi naon kan anjeun terang. Pun rama sareng pun biang teh tos maot. Pun rama sareng pun biang abdi teh tos maot. Subhanallah kadi wengi abdi tos lami teu ngimpen jadi ngimpen. Anjeun kan apa lain ngomongkeun tos maot. Nah, anjeun apa sudah bukan rahasia umum lagi. Bapak saya orang yang karom, yang dermawan, tapi ibu saya orang yang sangat pelit. Orang yang sangat pelit di semua kabeh sekampung nih.
biasa istilah rupiah mah. Kadang salakina bager pamajikana medit. Kadang pamajikana bager salakina medit. Kadang medit dua-duana. Bager dua-duana jarang. Jarang. Subhanallah, apa yang terjadi? Saya mimpi. Saya lihat seperti fata morgana. Ibu saya memanggil, saya melihat ayah saya mempunyai kedudukan yang sangat hebat, mempunyai istana. Saya bahagia ketika saya bertanya, mana ibu saya, wahai ayahanda? Kata ayahanda, ibumu tidak bersama saya, tapi ibumu dalam kesusahan dan kesulitan gara-gara perbuatannya. Ketika itu saya menengok ke sebelah kiri, ibu saya memanggil-manggil saya. Ketika memanggil-manggil saya mendekatinya. Dan ibu saya mengatakan ketika saya mendekatinya, ibu saya agak sedikit menjauh dengan mengatakan, wahai anakku, tolong beli ibu minum. Ibu kehausan. Allah beri ibu minum. Saya namanya seorang anak Siti Aisyah, dalam mimpi tersebut saya bawa air. Bawa air. Ketika saya bawa air mendekat ibu saya menjauh lagi. Bawa air menjauh lagi. Subhanallah. Dan akhirnya ibu saya menghilang. Dan dalam mimpi saya datang ke kuburan ibu saya. Di ayat di sana di kitab hadirin. Ketika itu saya membawa air tersebut, saya kucurkan air tersebut ke makam ibu saya dalam mimpi saya. Ketika baru mengucurkan nyampe satu tetes, hatipan, ada suara hatip itu ya suara tanpa rupa. Ngomong naon, barang siapa yang menyiramkan satu tetes air ke makam ibu tersebut, syalat yadah, kedua tangannya akan lumpuh. Ngimpi dia. Subhanallah, detik itu pun dalam mimpi tekoknya itu jatuh dan kedua tangan saya itu lumpuh dalam mimpi. Ketika saya bangun di pagi hari, demi Allah tangan saya lumpuh sampai saat ini. Bayangkan, nulungan jalma anu mendit lagi bisa bahaya. Komodi anu mendit. Makanya santri-santri mulai mendidik ya. Keluar pesantren ya harus betul-betul hikmah buat masyarakat. Jadi orang yang menolong. Khidmah, jangan minta dikhidmahkan terus, ya. Jangan minta yang tastakbir, tapi hikmah. Jadi orang dermawan. Kalau orang yang pelit itu banyak yang doain mati, Bu. Apalagi kalau istrinya cantik, ya. Gadian lewat-lewat atau salah hilaf kunaon jadian itu copot beunghar. Masya Allah. Sampai pernah ada kisah, Bu. Ada seseorang ya suami istri tapi salahina menditna naudzubillah. Waduh, pelit pisan. Pelit sampai ke awak soranganna mendit pada suatu hari dia masuk ke warteg. Ngapain mau makan, tapi memang orang pelit. Makannya itu tapi dia direktur. Dia orang kaya tapi pelit. Duitnya dikumpulkan. Ya, biasanya orang pelit itu orang yang tidak yakin sama akhirat. Orang pelit itu nggak yakin sama akhirat, seakan-akan tidak ada kehidupan akhirat. Tapi orang yang dermawan itu adalah orang yang yakin akhirat. Jelas dalam Al-Quran alladzi yukadzibu bil-din. Din itu di situ artinya yaitu dalam tafsir adalah akhirat. Ya. Mendustakan agama itu berarti dia tidak yakin sama akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini orang masuk warteg, pelitnya naudzubillah, lamun dahar sangu jeung tempe. Sangu jeung tempe dihitung heula, sangu sabaraha? 3.000, 2.000 bae, kurangan saeutik. Tempe sabaraha? 1.000, 4.000. Nah, geus 4.000 cukup. Nu gratis naon? Kecap. Nu gratis naon? Sambel. Kurupuk sabaraha? 500, 4.000, 5 unggal poe. Pada suatu hari ketika dia makan, ya, yang penting apa? Geus ngumpulkeun duit. Ini nggak yakin, boro-boro kerek-kerek batu ke awakna sorangan ge. Korek medit. Sampai saat itu namun sampai akhirnya apa? Datang seorang pemuda ngasih anak lah gitu. Masya Allah. Umur 22 tahun. Datang kadinya kawakat, iya lagi makan yang pelit. Ngomong kata kawakat, bu, pesen, nah, sop, gado-gado, sate, tempe, tahu. Iya, lumpat dintas lainnya. Waduh, dia jalan lebih benar di air, ini benar makan di tempe. Ini sih nama lebih benar. Ditanya, jang, punten, ujang damel naon? Dijawab pengangguran. Ayo bayar aku mah, ya alhamdulillah.
Bayang nama alhamdulillah abdi teu bayang tina kawin jeung janda beunghar baheula salakina melit dikumpulkeun dunyana pae ke jandana ku aing kudu dikawin. Manehna mikir heuh aing capek-capek digawe madang jeung tempe bae aing modal pamajikan aing dikawin ku batur kumaha. Wah mereka balanja balik ka imah cepugiana tumben maneh pakawas ieu nya daripada aing pae maneh dikawin ku batur. Maneh menikmati makana ieu di dia hati bejaan Pak Kiai lamun aya lalaki anu medit nya medit pelit patur ka Habib lamun pae salakina dikawin ku aing pamajikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan baik orang kalau menuntut ilmu setelah dikatakan lulus dia naik derajatnya oleh Allah itu yang ketiga adalah orang yang dermawan. Yang terakhir kata Imam Hasan Basri apa? Yang keempat orang dikatakan lulus mencari ilmu dan Allah naikkan derajatnya ketika dia punya akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Aya keluar pondok ilmunya hebat tapi akhlaknya bejat. Apa sih yang dikatakan akhlak? Akhlak itu kata Abdullah ibn Abbas dua. Disebut orang berakhlak itu dua. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasulullah SAW dan ini alhamdulillah telah diajarkan oleh ulama-ulama kita khususnya di negara kita Indonesia alhamdulillah. Apa dua ini? Yang pertama kasratut tabassum basyashatul wajh. Loba senyum ulah balet bae utik-utik balet masih gak penghuni neraka abusan komtoriro di Al-Qur'an. Masya Allah senyum. Lihat Rasulullah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu senyum. Wallahi kata para sahabat Rasulullah kalau saya tidak pernah melihat manusia di muka bumi ini melebihi banyaknya lebih daripada senyumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sekali Rasulullah rada balik karena yang mungkin memang bukan kesalahannya Rasulullah ya karena ini mungkin orang desa. Siapa? Abdullah bin Umi Maktum nyelak omongan akan jeng Nabi Muhammad lagi memberikan tausiahnya. Abdullah bin Umi Maktum nanya ya Rasulullah kicing dua kali nanya. Rasulullah agak sedikit mukanya tidak mengeluarkan senyum agak balik sampai memalingkan wajahnya lihat ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dalam bukan satu ayat tapi satu surah. Apa sahabat tawalla ya ahul amal sasurat. Itu turun gemar coba lamun turun ka urang-urang. Lain sasurat teh saquran orang obat lain baeun. Komode lamun geus akhir bulan. Akhir bulan si ibu kalau babalan ke sarang dosa. Kemeunah. Ya, tapi disebut kasratut tabassum itu senyumnya itu bukan senyum tasonno, bukan senyum buatan. Aya senyum buatan senyum seles senyum buatan. Bapak mangga ieu mobil, ieu motor, oh punten heuh langsung bales. Ya, itu senyum apa tabassum tasonno namanya. Senyumnya senyum buatan tapi yang disebut akhlak. Apalagi santri keluar dari pondok pesantrennya tong loba teuing balet rangut terus dakwah sampai dikatakan tabassum ka sedekah banyak bukan satu orang, dua orang, tiga orang, banyak orang gara-gara senyuman mereka yang di luar Islam masuk Islam senyum ulah loba teuing balet. Anu kedua yang kedua adalah layyinul kalam, orang yang sebutkan akhlak. Yang berakhlak itu orang yang bahasanya dijaga. Ulah kasar lamun ngomong jorok, apalagi kalau di panggung kadang-kadang ngomong kasar semua hewan disebutkeun ya Allah. Lihat amar ma'ruf yang Nabi Muhammad, amar ma'ruf yang berakhlak. Bukan tidak ada akhlak ini panutan kita Rasulullah kadang-kadang di panggung ngomong jorok, bobogohan disebut. Lihat Rasulullah bagaimana ketika ditanya, Masya Allah tentang seseorang ketika mengatakan ketika ya Rasulullah saya berhubungan suami istri apakah wajib mandi? Apakah Rasulullah mengatakan bobogohan? Rasulullah dengan sopannya. Ini yang dikatakan al-idal taqal fitanan, ketika berjumpa dua yang dihitan maka mandilah Anda janabah. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia mau di panggung kadang-kadang ngomong hewan, ngomong nonde,
segala macam disebut kebun binatang, berjumpa polotok, kadang-kadang yang bersenamuk di tetangga, jaga itu sungut, lapan hayang disebut berat, sungut, bahem, naon deui, bacot, jaga. Ya jangan sampai kita mengeluarkan omongan-omongan yang menyakitkan orang lain. Kalau ini disebut berakhlak, banyak senyum dan jaga omongan dan jaga perasaan daripada orang-orang di sekeliling kita. Apalagi sampai omongan itu memutuskan hubungan silaturahmi. Kadang-kadang memutuskan silaturahmi di omongan anu kasar gara-gara pilihan kubu. Ayah gitu. Ayah moal di dia mah aman sadaya. Masya Allah, aman gara-gara pilihan presiden, gara-gara pilihan bupati. Ya Allah, para saya sampai kadang-kadang 12 tahun dongkap rapi habib, cina urang tepatanya ke si Junen cina. Unaun mana Pak? Nya, tepatnya unaun. Gara-gara pilihan ku ayeuna euy. 12 tahun. Kuuna masih aya, kuuna masih modal. Kuuna masih soal, tapi manehna masih putus hubungan putus silaturahmi jeung tetanggana. Ya Allah, mana akhlak mereka? Mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun matinya sujud di dalam Ka'bah. Hati-hati, jangan sampai memutuskan silaturahmi. Jaga lisan kita. Jangan gara-gara lisan urang akhirnya ibadah-ibadah urang hancur dan hampa, ilmu bermanfaat. Sampai dikatakan ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat-sahabat yang akan juna manil muflis, apakah kalian tahu siapa yang disebut muflis? Muflis naon? Katanya para sahabat, tahu ya Rasulullah, la dananir wala darohim, jalma nu tegablek duit didefinisikan untuk bahasa Indonesia nama jalmi muflis teh jalmi malares.